Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediahani Yusuf. Nama saya Rizky Nasoli. Saya Nila Samsa Nabila Yusuf. Saya Erwina Podongge. Saya Abian Sapakaya. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Sapakaya dengan NIM 751430125010 dari kelas 1A D4 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dari kelompok 3 dengan bahasan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya akan menyampaikan pokok bahasan bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Yang kedua, jenis integrasi. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku negatif. Bagian A, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik dapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dengan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan bermasyarakat. Bagian B, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Bagian C, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesejahteraan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Yang keempat, integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya ke satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataan yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam. Misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediahani Yusuf dengan NIM 751430125022 dari kelas 1A D4 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dari kelompok 3 dengan pembahasan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya akan menyampaikan pokok pembahasan bagian D, yaitu menanyakan alasan mengapa diperlukan integritas nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagian B, menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Sebelumnya Anda telah menelusuri pengertian, konsep, definisi-definisi tentang integrasi nasional. Anda juga telah menelaah jenis-jenis integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional. Apakah dari hasil penelusuran dan kajian telah didapatkan pemahaman atas materi integrasi nasional? Jika belum paham, cobalah Anda mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menuntut jawaban lebih lanjut. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Yang pertama, apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau penyatuan? Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga, dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? Yang keempat, mengapa di setiap bangsa memerlukan integrasi? Yang kelima, apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Yang keenam, seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Yang ketujuh, adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Yang terakhir, adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi? Adakah pertanyaan yang lain? Jika ada, ajukan pertanyaan-pertanyaan sejenis untuk memperkaya penelusuran dan pengkajian Anda tentang konsep integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Firdaus Soli dengan NIM 751430125004 dari kelas 1A D4 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Dari kelompok 3 dengan pembahasan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Integrasi bangsa merupakan tugas utama negara yang baru merdeka, agar seluruh warganya dapat bersatu dalam satu kesatuan negara. Namun sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami proses-proses integrasi bahkan sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Satu, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryono 2002 terdapat 3 model integrasi dalam sejarah Indonesia. A. Model integrasi Imperium Majapahit merupakan integrasi pertama yang berbentuk kemahajaraan imperium. Struktur kerajaan bersifat konsentris dimulai dari pusat Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja. Wilayah luar Jawa, mancanegara, diperintah oleh raja bawahan atau negara sahabat yang terkait secara politik. Integrasi terjadi melalui hubungan diplomatik, perdagangan, serta kekuasaan wilayah. Majapahit menghubungkan wilayah-wilayah Nusantara dan negara tetangga seperti Champa dan Kamboja. B. Model integrasi kolonial. Integrasi terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Integrasi wilayah baru lengkap pada awal abad ke-20 ketika seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke berada di bawah kekuasaan Belanda. Integrasi dibangun melalui penguasaan maritim dan kontrol atas jalur laut. Birokrasi kolonial yang menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah. Adanya jaringan pegawai kolonial Belanda dan pribumi. Namun, integrasi ini tidak menyatukan bangsa secara sosial karena rakyat tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah kolonial. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetiaan tunggal kepada pemerintah kolonial, bukan mempersatukan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Pudungge dengan NIM 751430125018. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dari kelompok 3 dengan pembahasan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian D, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian D, yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia. Upaya pembangunan integrasi nasional dilakukan terus-menerus sejak kemerdekaan tahun 1945. Dengan dinamika yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Contoh dinamika integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa, contohnya pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia yang menyelesaikan konflik Aceh.
Yang kedua ada integrasi wilayah, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menegaskan kedaulatan laut Indonesia sebagai penghubung pulau-pulau. Yang ketiga ada nilai integrasi, yaitu nilai Pancasila sebagai nilai integratif yang melalui pendidikan sejak tahun 1957 dengan dilanjutkan dengan kurikulum 2013. Yang keempat ada integrasi elit massa, yaitu pemimpin sering mendekati rakyat melalui kegiatan nyata, misalnya kunjungan Presiden Yudhoyono ke korban gempa Aceh. Yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu terbentuknya lembaga politik dan birokrasi yang memungkinkan kerja integrasi dalam aturan dan pola kerja sistematis sejak Sidang PPKI 1945. Selanjutnya ada tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan datang dari dua dimensi utama, yaitu dimensi horizontal, berkaitan dengan pembelahan yang ditetapkan pada perbedaan suku, agama, dan ras. Yang kedua ada dimensi vertikal, berupa perbedaan antara elit dan massa, terutama karena perbedaan latar belakang pendidikan dan pandangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsana Mila Yusuf dengan NIM 51430155033 dari kelas 1A dan 4 Perawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Dari kelompok 3 dengan pembahasan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya akan menyampaikan sub-pokok bahasan bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional adalah kondisi yang sangat penting bagi suatu negara karena masyarakat yang terintegrasi dengan baik akan lebih mudah mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ketika masyarakat tidak terintegrasi, potensi konflik, perpecahan, dan pertentangan meningkat, baik karena perbedaan kelompok, kepentingan, maupun perebutan sumber daya. Yang ketiga, konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan yang pertama, kerusakan sarana dan prasarana, rasa tidak aman, sulitnya pembangunan, dan terhambatnya kemajuan negara. Yang keempat, gambar pada materi menunjukkan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu faktor yang memicu konflik dan menghambat integrasi. Yang kelima, integrasi diperlukan karena masyarakat memiliki perbedaan suku, agama, ekonomi, nilai, dan budaya. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik jika tidak disatukan melalui nilai bersama. Kesepahaman dan kerja sama menjadi kunci terciptanya kehidupan harmonis. Dan yang terakhir, nomor 6, tanpa integrasi, tujuan bersama dan kesejahteraan nasional sulit dicapai. Dengan integrasi, potensi kemajuan negara dapat terwujud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum